Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaq wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang, Kiai kita Pak Dr. Ali Trigiatma. Saya belajar buku-buku beliau tentang fikih yang luar biasa, beserta dengan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang, ada Pak Wanto dan bapak yang lain. Yang terhormat Pak Isranto, ini Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang Ungkabang. Yang terhormat pimpinan ranting Karangasem Utara Pak Karto Budi Batarto. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah di Masjid Al-Furqan ini, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini saya bisa sowan di hadapan panjenengan sedaya nggih, meskipun hujan subuh-subuh hujan, paling enak yo narik selimut gitu betul. Tetapi panjenengan sedaya kok purun keroyo-royo rawuh teng Masjid Al-Furqan niki, sing arep digoleki apa? Enak-enak nang omah narik selimut, ya. Tapi inilah ciri khas daripada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Allahumma hujan bukan rintangan. Pada saat hujan kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita berdoa. Doa hujan saat hujan yang paling pendek yaitu Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu doa yang paling pendek. Biasanya kalau lan panjenengan sami donga senenge sing pendek-pendek iki. Dadi nek donga panjang biasanya padha brundel, dongane kuswip banget. Doa hujan yang paling pendek itu adalah Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah supaya hujan ini bermanfaat untuk kehidupan. Jadi hujan ini disyukuri karena menjadikan tanah subur, tanaman-tanaman subur. Panjenengan boten usah nyirami kembang-kembang teng griya. Gitu boten. Bayangkan urip nang Arab, udan yo arang-arang, sepanjang mata memandang pepohonan sithik tok, gitu boten. Karena hanya padang pasir dan bebatuan, suasana gersang. Tapi kalau kita di Indonesia bersyukur kepada Allah, banyak turun hujan, ya, dan hujan ini insya Allah membawa manfaat untuk kehidupan karulan panjenengan sami. Kita bersyukur kehadirat Allah atas turunnya hujan. Allahumma. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tadi Pak Ketua PDM kita sudah mendiko, insya Allah rumah sakit PDM Batang ya, itu nanti akan dilanjutkan penyelesaiannya oleh
Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya targetkan Pak Ketua PDM 1 tahun selesai. Ya. Ini kan masih menunggu perhitungan-perhitungan. Jadi supaya jelas janjane bangunan yang sudah ada mangkrak itu nilainya berapa miliar. Terus dilanjutkan Unimus habis berapa miliar. Sehingga nanti yang punya investasi adalah PDM Batang dan Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya ini sekedar untuk perhitungan-perhitungan Pak. Wong kabeh yang DWN punya persyarikatan Muhammadiyah. Unimus ya punya persyarikatan Muhammadiyah. Dan janjane hakikatnya Unimus ya kagungan panjenengan sedoyo kan ngaten. Itu nikmatnya di Muhammadiyah itu ngaten. Semua aset itu milik persyarikatan Muhammadiyah. Jadi saya targetkan Pak Ustadz Ali pembangunan mulai Maret. Ya, ini nanti perhitungan selesai, kita undang pimpinan daerah Muhammadiyah berembuk dengan pimpinan Unimus dan BBM Pak Tafsir. Setelah itu ada kesepakatan segera kita lanjutkan pembangunan. Allahumma, mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya ya Bu ya. Karena sesungguhnya Unimus ini juga sedang membangun rumah sakit Bu di kampus Semarang. Nilainya itu 260 miliar Pak. Karena rumah sakit pendidikan 300 tempat tidur. Jadi itu ada 3 tower, masing-masing tower 9 lantai. Saya memang selaku rektor ingin gawe rumah sakit ya aja tanggung-tanggung. Ini loh milik Muhammadiyah kan akan aja kalah karo Karyadi, aja kalah karo rumah sakit Tugu. Jadi insya Allah nanti panjenengan sedoyo kagungan rumah sakit saya teng kampus Unimus nggih nika nggih milik panjenengan sedoyo selaku warga persyarikatan Muhammadiyah. Akan nggih panjenengan doa dumateng Gusti Allah di sela-sela salat tahajud. Jadi kan salat tahajud toh Bu? Tahajud ya, bapak-bapak juga nggih, sholat tahajud minta kepada Allah, minta kepada Allah. Donga ya ojo egois, mau keluargane dhewe tok ojo. Dongakna Muhammadiyah di Indonesia ini diberkahi dan Gusti Allah. Warga persyarikatan Muhammadiyah diberkahi oleh Allah, bangsa Indonesia diberkahi oleh Allah, dan khusus pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di PDM Kabupaten Kendal ini diberkahi PDM Kabupaten Batang ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah. Akan nitip doa akan setiap selesai sholat tahajud, lalu sholat hajat, minta kepada Allah. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan ikhlas, rumah sakit PKU PDM Kabupaten Batang cepat selesai. Nah, lalu ikhtiarnya kita mentargetkan 1 tahun harus sudah operasional dengan Pak. Allahumma amin. Ngaten mawon wis nggih. Mantep boten? Mantep nggih? Dadi wong Muhammadiyah ki kudu mantep. Dadi wong Islam ki
optimis. Kira Ikan jenenge ngisi pengajian iki yo wis ana kiyaine Pak Ustaz Ali. Tapi ya ini silaturahmi Pak ya, saya bisa sowan. Ibu dan sekalian, saya ingin memberikan renungan salah satu ayat Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb kami, lalu tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan untuk menjaga orang-orang itu para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, maka orang-orang yang beriman dan istiqomah itu tidak usah, alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan cemas. Kenapa? Kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu diberikan kabar gembira, wa absyiru bil jannah, akan diberikan surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan kepada mereka. Jadi balasan orang-orang yang iman dan istiqomah itu dijaga oleh malaikat. Tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa cemas, harus optimis, karena surga balasannya seperti yang dijanjikan oleh Allah. Termasuk panjenengan sedaya warga Perserikatan Muhammadiyah di Karangasem ini istiqomah. Gini betul, istiqomah. Istiqomah itu romo ajeg, konsisten, ajeg, wayah terang ya tetap sholat jamaah, tetap pengajian, wayah udan ya tetap sholat jamaah, bersama-sama pengajian Ahad pagi. Sehingga insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian, dalam urutan masuk surga, kira sing dipanggil nomor 1 adalah jamaah pengajian Al-Furqan, warga Perserikatan Karangasem Utara, sing dipanggil nomor 1. Purun boten? Purun boten? Lah nek panjenengan dipanggil urutan nomor 1 masuk surga, lah Pak Ali, Pak Wanto nomor pinten? Panjenengan urutan nomor 1 ya, warga pengajian Al-Furqan PRM Karangasem Utara nomor 1 masuk surga. Lah Pak Ali, Pak Wanto, Pak Isnanto nomor pinten? Jebule wis ning jerone swarga, lagi natani tempat, lagi natani konsumsi. Allahumma paribasane kanten. Jadi kita semua itu berupaya istiqomah di dalam berislam, di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Kita harus, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan cemas. Bahasa sekarang, jangan pesimis di dalam menjalani kehidupan, tetapi harus optimis bahwa kita bisa. Kita bisa. Makanya
PDM Kabupaten Batang ini kan sebenarnya sudah luar biasa, sudah punya perguruan tinggi. Dulu namanya STKIP Pak Isnanto ya. Alhamdulillah tidak semua PDM punya perguruan tinggi. Lalu sekarang menyatu dengan perguruan tinggi di Kendal jadi Unkaba. Ono dene saat ini mahasiswanya masih sedikit, sing jenenge wong lebih lahir mosok langsung iso mlayu kan ya. Boten kira boten. Nek wong lahir iki bayi yo paling nangis kira boten. Terus rembetan berangkat akan begitu. Suwe-suwe nanti akan menjadi bisa lahir kencang atau apa. Kan fitrah wong urip kaya ngono kuwi. Jadi ibaratnya wong lahir STKIP bukan lahir ya masih tertatih-tatih, masih belajar berjalan, masih belajar berlari. Maka yang penting Bapak sekalian, generasi sekarang ini bagi sejarah Unkaba, bagi sejarah rumah sakit ini menjadi generasi yang menuliskan dengan tinta emas, Pak. Jadi jangan kecil hati yang menuliskan dengan tinta emas. Karena apa? Unkaba umurnya orang 10 tahun, 20 tahun, tapi 100 tahun, 200 tahun terus. Rumah sakit PDM Kabupaten Batang umurnya juga orang 10 tahun, 20 tahun, tapi besok 200 tahun, 400 tahun. Masjid ini juga umurnya ratusan tahun nanti. Jamaah pengajian ini pun terus ada. Tapi awake dhewe kira-kira urip nganti tahun 2150 betul. Ayo. Udah aja 2150 tahun 2100 kira-kira panjenengan masih gesang apa mboten? Kecuali si cilik-cilik iki ya. Iki umure 12 tahun ya. Nanti pirang tahun? 6 tahun ya, 6 tahun ya. Tahun 2100 iki kan berarti 77 tahun lagi. Ini adik-adik kecil ini tahun 2100 wis jadi mbah-mbah. Ya ora, 77 ditambah 6 tahun, 83 tahun. Wis mbah-mbah. Lah panjenengan kalau lan panjenengan sami Pak Isnanto, Pak Ali, Pak Wanto tasih boten. Insyaallah. Jadi besok tahun 2100 pengajian Ahad pagi tetap ada. Lalu membawa acaranya mengatakan, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk mendoakan pendahulu kami. Sing dikirimi sapa kowe? Awake dhewe, Pak. Awake dhewe tahun 2100. Awake dhewe 2100 dikirimi Al-Fatihah, didoakan. Ya, panjenengan kalau yang sekarang usianya 40 tahun sing senom-nom iki aja nglindi ya. Besok tahun 2100 itu usiamu 137. Apa mungkin? Sing usianya 40. Apa mana kaya aku sing usianya 9. Pak Dokter Ali Bu Biro usianya 30 Bu Biro. Pak Dokter Ali sinom banget. Jadi itulah kehidupan. Makanya kemudian innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu
beristiqomah di jalan Allah. Hamba yang beriman dan beristiqomah di jalan Allah. Ya memang awake dhewe iki ora iso dadi wong suci, ora iso. Awake dhewe dadi wong sing selalu lempeng terus nggih mboten saged. Wong jenenge wong urip kuwi jarane Gusti Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kabeh wong urip kuwi dikei potensi elek, dikei potensi takwa. Wes pokoke jenengan pasti pernah mengalami kealfaan, melakukan dosa. Kira betul. Misalnya bar saka masjid ini kondur yang dalam jebule ngarepe kok ana wedok nganggone pakaian pendek ya. Kelambine ya ora karo-karuan. Wonge ayu. Delengan ngelirik boten. Panjenengan ngelirik boten. Bapak-bapak iki tak takoni iki. Ngelirik boten. Ngelirik. Terus jarene ngati arep tak jurke yo eman-eman arep tak delok dosa. Ya astagfirullah ngene wae. Ya itu biasa begitu. Ibu-ibu juga sama, Bu. Ya. Panjenengan nek ana wong lemu diomong ora. Ana wong kurus banget diomong ora. Biasanya ibu-ibu senang mimpi ya. Jadi kita itu memang tidak mungkin untuk lempeng terus. Oleh karena itu kata Al-Quran, kata Allah SWT disuruh istiqomah. Istiqomah, berupaya untuk tetap di jalan Allah. Salah satunya adalah pengajian seperti ini. Karena Bapak Ibu sekalian, Al-Quran, ajaran Islam ini sesungguhnya telah memberikan pedoman yang lengkap untuk bekal kehidupan kita supaya selamat dunia akhirat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 3 hal yang terus ditekankan, diistiqomahkan, dan itu disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Yaitu pertama, tafakkur, berpikir. Yang kedua, tadakkur, berpikir. Yang ketiga, tasyakur, bersyukur. Yang pertama adalah tafakkur. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tafakkur. La'allakum tatafakkarun, itu beberapa ayat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Intidhar, itu juga tafakkur. Jadi apa? Allah itu menganugerahkan akal dan pikiran kita untuk digunakan sebaik-baiknya, berpikir tentang kehidupan, mengeksplorasi tentang rahasia alam semesta untuk memajukan kehidupan. Makanya Muhammadiyah itu slogan yang sering kita ucapkan adalah Islam berkemajuan yang dinamis, menggunakan akal dan pikir. Jadi dengan akal dan pikiran itu akan diketemukan rahasia-rahasia kehidupan, ilmu-ilmu dari ayat-ayat Allah. Kan kata. Maka bagi saudara-saudara para anak-anak muda yang sedang mencari ilmu,
di sekolah, di kampus-kampus, maka sesungguhnya Anda itu sedang mempelajari ilmu Allah. Ilmu Allah itu kan ada ilmu-ilmu agama yang bersumberkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Pak Dr. Ali Trikiatmet, ahli fikih, itu ilmu agama kita mengatakan. Tapi ada juga yang ahli biologi, ahli teknik, itu juga ilmu Allah yang sumbernya adalah ayat-ayat kauniyah, ayat alam semesta ini. Jadi semua itu sumbernya dari Allah, dan itu bisa diperoleh dengan menggunakan akal dan pikiran. Maka bagi kita warga Persyarikatan Muhammadiyah, di dalam kita menjalani hidup sehari-hari itu, kita harus berpikir, harus ada target-target yang harus dicapai. Minggu ini target kita apa? Minggu depan target kita apa? Tahun ini targetnya apa? Tahun besok targetnya apa? Harus menorehkan prestasi, dan prestasi itu adalah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpikir ini, menjadi muslim, jangan muslim yang biasa-biasa, tapi muslim yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek, termasuk juga aspek ibadah makhluk. Kalau minggu ini saya tahajud hanya 1 minggu sekali, maka minggu depan kita tingkatkan tahajud 2 kali, maka bulan depan kita tingkatkan ibadah kita, dan seterusnya. Dan pada segala aspek itu yang disebut dengan Islam berkemajuan. Ada target-target yang ingin dicapai untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kehidupan kita. Muhammadiyah Jawa Tengah juga sama, Bapak Ibu sekalian, ada target. Apalagi waktu ketua kita Pak Kiai Haji Dr. Tafsir itu orangnya sangat progresif. Sampai saat ini jumlah rumah sakit yang ada di Jawa Tengah itu 51, Pak. Lalu 3 yang sedang proses pembangunan. Salah satunya Batang. Jadi Batang turun di Tiatung karena turun operasional, masih proses bangunan. 3 yang sedang pembangunan, ya. Salah satunya adalah rumah sakit Batang. Ada target perguruan tinggi, ada 23 perguruan tinggi. Sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK itu ada 1612. Sak Jawa Tengah, Pak. Nek orang ngambil ya jenengan etungan BW. Itu adalah untuk kita ikhtiar memajukan kehidupan Islam berkemajuan. Ini tafakkur. Jadi jangan sia-siakan akal pikiran kita yang dianugerahkan oleh Allah itu nganggur. Urip kok orang mikir, kira betul. Pengajian ini ya mikir, kira betul. Pengajian ini mikir, berpikir tentang ilmu keislaman. Jadi mikir, ada nulis, ada mikir, diskusi, itu mikir. Jangan biarkan akal pikiran yang merupakan anugerah Allah itu nganggur, tetapi kita gunakan untuk berpikir
kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, kemaslahatan negara. Ini tafakkur. Dengan tafakkur kita menjadi maju. Tetapi jangan lupa kemudian tadzakkur. Tadzakkur itu zikir. Zikir itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat. Salat itu juga masuk dalam zikir. Aqimis sholata lidzikri. Jadi panjenengan sesibuk apapun, rapat sampai berdarah-darah, tetaplah ketika azan berkumandang, ketika kita dalam perjalanan azan berkumandang, langsung berhenti untuk kemudian kita melaksanakan sholat. Zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, adalah orang-orang yang hatinya tenang di dalam hidupnya, ibu-ibu, adalah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah. Sebab sugih iki ya durung menjamin tenang tentrem. Gini apa tenang? Bapak karo ibu pernah bertengkar dan pernah ya? Numpak sak mobil bareng, tahu meneng-menengan boten? Ibu mencucu menghadap ke kiri, bapak sambil nyetir mencucu menghadap kanan, nanti boten? Boten nggih? Boten? Ya nek boten alhamdulillah. Tapi nek Semarang niku sering Bu. Kula nggih ngaten. Terutama nek numpak mobil bareng arep pilih konco, terus alamatnya lali, nyasar-nyasar. Biasanya sing nesu pertama ibu apa bapak? Ibu. Malah bojone diseneni, lagi nyetir kok diseneni, bapak piye to? Iki koyo ngene nyasar-nyasar. Bapak ora terima, akhirnya tukaran. Terus wis alamatnya ora ketemu, akhirnya mulih sambil mencucu terus sepanjang jalan. Nanti boten. Wah hebat berarti panjenengan. Sabar ya. Biasanya begitu pertama. Kedua, nek arep kondangan, bapak wis siap-siap nang mobil, ibu paes ora rampung-rampung. Iki bapaknya ora sabaran, tapi teng Batang sabar nggih. Kecuali sing boten. Ki biasanya nesu-nesunan. Dong arep kondangan kok malah tukaran mobil. Iki wis lak panas, iki wis kok telat. Sabar kok Pak. Ibu si dandane wong wedok kuwi memang suwe Pak. Nggih ngoten. Nek panjenengan wong lanang kan ora dandan. Nggih. Wong adus yo kadang-kadang ora. Raoprok. Tapi nek ibu-ibu ya ana bedak gitu ya, ana lipstik, ana apa meneh Bu, lan sak panunggalane. Tapi kadang-kadang begitu arep kondangan ibu mergone dandan terlalu suwe, bapake nesu-nesu mobil. Sehingga begitu ibuke munggah mobil wis meneng-menengan. Nika teng Semarang lho Bu. Nek Batang mboten nggih. Allahumma. Jadi kekayaan itu belum menjamin ketentraman. Yang menjamin ketentraman itu adalah zikir, ingat kepada Allah. Dan zikir itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, tidak hanya ketika di atas sajadah, di kantor, apalagi bekerja di bagian bendahara, apalagi di bagian keuangan, ada angka-angka, iki jenenge noleh tak bisa siji awake bisa untuk mongke.
karena zikir, Allah itu selalu melihat kita akan melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan jabatan itu tidak jadi dilakukan. Dia akan bekerja dengan jujur. Zikir kepada Allah. Tetapi lebih dari itu Bapak sekalian, zikir ini penting karena orang hidup itu selalu berhadapan dengan 3 masalah mendasar hidup. Yang pertama, orang hidup itu selalu penuh dengan penderitaan. Penderitaan dulu. Panjenengan ini bersyukur masih sehat sedaya nggih. Kanca-kancane kawula kathah ingkang sampun jantungan kira boten. Sampun ginjale sampun boten normal nggih. Asam lambunge sering kumat. Napa malih? Mripaten pun blawur. Kira boten. Telingane wis rada budek. Karena seluruh tubuh kita ini potensial untuk mengalami penyakit, dan itulah memang hidup manusia. Jadi manusia itu salah satu problem mendasar adalah potensial untuk menderita. Lalu yang kedua, problem dasar kehidupan yang kedua, manusia itu hidupnya dalam kondisi ketidakberdayaan. Jadi ojo komlinti Pak, termasuk panjenengan sing ahli tapak suci ojo komlinti. Tapak suci pun ini anak-anak muda ya. Manusia itu hidup selalu dalam ketidakberdayaan. Contohnya wingi ya, pandemi COVID-19. Ono si wani penampilan COVID-19. Orang wani kabeh tiarap termasuk sholat berjamaah di masjid prayer rumiyin gino mboten Bu? Sholat jamaah di masjid prayer. Sing stres sinten nalikanipun sholat jamaah di rumah masing-masing. Sing stres sinten? Sing stres malah bapak-bapak. Ibu-ibu mboten stres, mergane napa? Kalau sholat jamaah di rumah yang menjadi imam itu sinten? Bapak. Ngimami sholat taraweh malih. Apale mungkulhu karo inna aqainakal kautsar. Apale rong surat pendek kuwi. Mosok nek ngimami zuhur asar sih nyaman nggih, karena ora usah dijaharkan ya Bu ya. Tapi ngimami maghrib nggih, ngimami isya ditambah ngimami sholat tarawih. Mosok begitu. Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak sing cilik kae mesti inna a'tayna. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak sing nomor loro mesti kulhu yakun apale kowe tok. Tapi ini kok bapak-bapak teng daerah kula lho Bu, mboten teng Batang mboten. Jadi sing stres ke bapak-bapak. Ana kula wonten Bu, bapak-bapak sing ngejak rebukan kali kula, Bapak Sri piye ya? Aku kan kudu ngimami tarawih. Tapi kok ora apal ayat-ayat surat-surat pendek ora apal. Ya saya katakan bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu kan hukumnya sunnah, karena rukun sholat itu hanya 13, yang penting Fatihah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar, tidak apa-apa itu sah. Gimana
Sah. Tapi kan orang enak mau dikira aku reso ngaji Pak Mas Luki. Ya pan-pan sampai reso ngaji. Lah terus piye? Ya wis ngene wae kok nek bar Al-Fatihah kae lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Golek 8 kan ana to Bu. Alif lam mim, alif lam ra, Yasin, Hamim, Ar-Rahman, terus langsung panggalan kan iso. Ya. Jadi yang stres itu bapak-bapak, tapi bapak-bapak ke Semarang loh Pak, sanes panjenengan. Apalagi warga Perserikatan Muhammadiyah ya. Tapi ya gue mau. Sekarang banyak mahasiswa yang tahfidz Quran Pak Ali ya. Baik di UNES ya. Saya ini juga ketua takmir Masjid At-Taqwa di sekitar UNES. Juga ada pondok tahfidz Al-Quran. Di Unimus juga mahasiswa kedokteran banyak yang hafal Al-Quran. Ada yang 20 juz, ada 10 juz, lumayan lah. Nah, kue sing nggo ngimami traweh. Tapi ya kue karena yang ngimami hafidz Quran, begitu ngimami karepe ayate dawa-dawa, makmume padha ngeluh. Ya, begitu rakaat pertama arep maca 20 ayat. Makmume padha ngeluh. Terus waduh ning kene aku ora salat tarawih ngene lah kesuwen. Walaupun 8 rakaat kesuwen. Sehingga saya penging itu. Mas ya, baik yang di Masjid At-Taqwa Pejen Gunpati maupun Mas ojo dawa-dawa. Cukup rong ayat wae. Jibat rong ayat wae. Jadi rong ayat. Nah, akhirnya makmumnya betah. Jadi kesuwen yang lu ya Bu ya. Tapi nek ora iso ayat-ayat hafalan surat pendek ya bapak yang lu. Tapi bapak mriko lho Pak nuwun sewu. Jadi zikir tadzakkur. Ini jamnya habis ya. Habis Pak. Terus yang tak selesaikan dikit. Tadzakkur. Saya membaca kisah seorang fisikawan bernama Profesor Paul Ehrenfest. Paul Ehrenfest ini temannya Albert Einstein. Aja kalau Albert Einstein itu semakin dia pinter, semakin dia dekat dengan agama. Sehingga Einstein mengatakan agama tanpa ilmu akan lumpuh, ilmu tanpa agama akan buta. Tapi Paul Ehrenfest, fisikawan temannya itu, semakin dia pinter semakin sombong, lalu tidak mengenal Tuhan. Nah itu di dalam sejarahnya ibu-ibu sekalian, Paul Ehrenfest ini beristrikan, dia seorang profesor fisika, beristrikan doktor matematika. Lalu dalam pikiran dia, iki mesti anakku lahir anak sing cerdas-cerdas. Gila betul. Bapaknya profesor fisika, ibunya doktor matematika. Dilalai dikai anak siji, anaknya idiot lah. Ini ada di biografi Paul Ehrenfest ya, nanti bisa dipirsani, di searching. Idiot, sekolah munggah-munggah, moco ya ora iso. Sehingga Paul Ehrenfest ini frustasi Bu, malu dengan masyarakatnya. Maka daripada menanggung malu dari masyarakatnya, si anak ini disembelih. Dan ini Profesor Paul Ehrenfest disembelih, ngisi-ngisi ke. Begitu disembelih itu terus
selesai mati dikubur, ya, dia semakin gelisah, semakin hari semakin gelisah, tidak tenang. Lalu diberikan pelajaran oleh Allah SWT. Di rumahnya itu ada kucing. Kucing punya anak-anak. Induk kucing melindungi anaknya. Ketika dingin anaknya itu dikepepi. Ketika ada yang akan mengganggu, si induk kucing itu membela, ya, sampai mati-matian, sehingga dia terganggu pikirannya, lalu berpikir, ingat saya kucing, induk kucing itu membela mati-matian anaknya, kok aku menungso malah mateni anake dewe. Naudzubillah min dzalik. Maka semakin stres, semakin gelisah. Lalu di suatu hari Profesor Paul Ehrenfest ini melakukan bunuh diri. Kue profesor fisika kelas dunia, tetapi hidupnya konyol. Karena apa? Tidak mau dekat dengan Tuhannya, tidak mau berzikir, tidak